Ya teman-teman, balik sama saya. Di sini saya akan mereview suatu casing. Casingnya itu adalah mereknya Dark Flash ini ya. Casing Dark Flash yang serinya Aquarius. Kelihatan nggak ya? Kalau nggak salah kelihatan sini ya. Aquarius Gaming Cases nih. Dan case-nya di sini ya. Dia tuh ada berwarna hitam aja sih kalau nggak salah. Kalau warna putih kalau nggak salah sih yang emang nggak ada kalau yang warna putih. Adanya cuma warna hitam. Dan ini adalah casingnya. Dan di sini untuk speknya semua ada di bagian depan. Anda bisa lihat sendiri bagian depannya ya. Ada speknya semua. Dan kita akan membahasnya apa aja untuk keunggulannya ini. Dan juga jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu dan kita akan bahas saja untuk casingnya ini. Casing Dark Flash Aquarius. Itu harganya sekitar 350 sih kalau nggak salah ya. Aku juga lupa harganya ini berapa. Dan di sini dia tuh ya support 3.0 VGA 330 itu biasanya yang triple fan dan juga up to 8 kipas, dan juga ini adalah up to sampai 160 mm atau 16 cm di bagian kipasnya sini ke sini ya yang pipa. Dan juga di sini ada maksimal 240 mm radiator, bisa pakai radiator. Tetapi di sini up to 8 kipas. Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, benar sekali. Dan juga di bagian sampingnya ini dia tuh ada mica, bukan tempered glass. Karena ini ya, Anda bisa dengar sendiri ya. Suara mica, bukan suara kaca tempered glass lah, bukan. Ini mica. Dan selanjutnya kita lihat dari segi speknya di bagian depan. Aku juga belum tahu speknya kayak gimana. Kita lihat aja dia tuh ya seperti ini, support ATX, MATX dan juga ITX, tapi lebih bagus ke ATX supaya lebih jelas kelihatan semuanya lah. Tetapi kalau MATX juga gak masalah sih. Dan seperti ini aja ya, kita nggak bahas secara detailnya ini di speknya. Aku pindah dulu bener nih ya supaya nggak terlalu rame, karena saya akan membahasnya dari segi casingnya langsung aja. Dari segi casing, di sini casingnya. Tetapi ini baru pembahasan yang awal ya. Kalau pembahasan yang full nanti pada saat akhir video saya juga akan kasih reviewnya bagus atau tidak, kekurangan kelebihan, dan juga dari segi suhu prosesor kalau bila dibuka maupun ditutup untuk kacanya ini. Apakah bagus, kita lihat aja nanti pas saat reviewnya. Tapi di sini saya akan ngasih tahu aja seperti ini bentuknya. Di bagian depan ya, ini nilai plusnya lah. Di bagian depan dia tuh ada rongga-rongganya supaya angin bisa masuk dari luar ke dalam jika lo menggunakan kipas. Di bagian depan ada rongganya, di bagian samping juga ada rongganya. Ini ya, ada rongganya juga bagian samping. Di bagian kaca dia tuh mica. Tapi lebih menarik kaca sih daripada mica. Mungkin ada yang suka, ada yang tidak. Tapi kalau menurut saya sih ya, saya lebih suka kaca daripada mica ya. Ini mica. Suaranya jelas sekali sini, mica tebal lah. Di bagian samping sini, kita buka dulu aja ya, ini ya micanya. Di sini dia tuh nggak ada apa ya, karet-karetnya. Iya, nggak ada karet-karetnya. Mungkin gara-gara mica sih. Kalau kaca kebanyakan itu ada karetnya supaya menghindari getaran lah, supaya kacanya tidak pecah. Jadinya seperti itu efeknya atau fungsinya. Ini nggak ada sama sekali karetnya. Dan di sini untuk kacanya ini nggak bisa lihat sendiri ya. Enteng sih. Kalau kaca mah berat ya nih. Tapi ini gelap nggak sih ini warnanya? Enggak sih, agak gelap sedikit. Kita kasih depan sini aja lah. Di bagian dalam ada buku petunjuk. Ya, buku petunjuk juga ya. Baru tahu sih kalau ada buku petunjuk di bagian dalamnya ini atau instruksinya ini. Dan kita nggak penting aja. Tetapi cara mengambilnya ini ada caranya sih. Penting sih, penting. Bagian depannya ada cara pengambilan di bagian depannya ini. Tinggal ditarik aja di bagian depannya. Seperti contoh ini ya. Ini. Nah, ada kayak genggaman ya. Kalau ditarik aja ke belakang. Agak berat. Enggak. Harus kuat. Jadi ini bagus ya. Nggak usah tanpa baut sih kalau ini. Ya karena ada beberapa casing dia tuh pakai baut, jadinya kurang rekomen kalau pakai baut karena susah sih untuk menyongkelnya. Jadi saya lebih suka yang makainya ini, tinggal ditarik aja ya. Nih ada rongganya dan juga ada tulisan atau logonya Dark Flash. Dan kita kasih sini dulu aja. Ini dia dalamnya, ada fan 1, 2, 3, tinggal ditempel aja. Di bagian atas ini dia itu ada kosongan lah, supaya rongganya lebih jelas, lebih enak. Di bagian sini support ATX jelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, totalnya ada 7 kalau ATX.
Dan juga di bagian samping ini enak sekali sih, ada kayak apa tuh, merekat VGA yang bisa dibilang seperti itu supaya lebih rapi, yang dimana dia tuh bisa ditarik gini, bisa ditarik atau dibuka dan juga dikencangin. Tapi ini tipenya bukan yang tarikan kalau nggak salah. Ini tuh yang diambil bukan ditarik seperti yang casing, nanti juga ada sih casingnya yang ditarik. Ini cukup menarik. Di bagian sini ada power supply covernya, saya suka banget sih kalau ada power supply covernya supaya kelihatan lah power supply kalian apa. Apalagi kalau pakai yang RGB Lux yang ada RGB-nya supaya kelihatan. Depan support fan 212, ini ada juga SSD hard disk ya. Di bagian dalamnya sini dia tuh ada kayak ada tempat hard disk ya, atau kotaan buat hard disk besi itu. Tapi nggak masalah, bisa ditancapkan aja. Di bagian kabel-kabelnya jadi berwarna hitam semua. Kita buka dulu yang satunya sebelah sini ya. Ini casingnya seperti ini. Masih bawah dulu dan kita ambil seperti ini. Kalau dibilang besar sih ya enggak ya, kalau dibilang besar ya untuk rongga-rongganya. Kalau buat kabel manajemen mungkin nanti saya akan coba apakah bagus atau tidak pemasangannya. Oh, bukan bagus sih, rapi atau tidak untuk pemasangannya. Di sini kabelnya flat semua dan juga warnanya hitam ini. Yang penting tinggal kalian aja bagaimana cara mainnya atau cara menyesuaikannya, bagus atau tidak, tinggal Anda pasang sendiri aja. Dan di sini saya akan menggunakan hard disk saja satu sih. Di bagian depan nanti pakai M.2 jadinya tidak pakai SSD, pakai M.2 SSD. Dan seperti ini aja. Oh ya, tambahan di bagian depan sini dia tuh ada dust filternya. Oh, ini ya, dust filternya. Dan juga di bagian bawahnya dia tuh juga ada dust filternya. Tetapi di bagian kakinya dia tuh tidak ada karetnya. Jadi ya mainnya itu sih kalau dari saya tidak ada karetnya. Ini. Di bagian atas tombol powernya ya kita ulas semua aja lah. Seperti ini. Menarik semua standar dan juga ada LED-nya, tombol LED atau reset ya. Bisa dipakai semua. Seperti aja sudah jadi kerangka aja ini ya. Dan kita akan lanjut ke reviewnya aja. Yuk. Dan yang pertama saya akan mengetes untuk suhunya, yang dimana saya menggunakan ALSI TP-F100 dan juga prosesor yang menggunakan Ryzen 3 3200G. Dan di sini saya akan mengetesnya untuk kaca dibuka dan juga ditutup. Yang pertama, pada saat kaca dibuka dia itu mendapatkan 33 derajat untuk minimalnya dan juga maksimalnya mendapatkan 79 derajat. Dan lalu kaca ditutup di bagian samping dia itu mendapatkan 34 derajat dan juga maksimalnya mendapatkan 81 derajat. Dan di sini saya menggunakan ALSI TP-F100 untuk CPU coolernya di Ryzen 3 3200G. Dan juga untuk suhu maksimalnya saya menggunakan tes CPU di Cinebench R15 selama 5 kali berturut-turut, yang dimana supaya lebih kelihatan untuk performanya lah. Seperti yang ada di hasil itu, kalau dari segi idle ya dia itu terpaut 1 derajat. Kalau dibanding dari segi maksimalnya dia itu terpaut 2 derajat. Dan jadi untuk casingnya ini dia itu sangat rekomen untuk sirkulasi udaranya hanya terpaut 1-2 derajat saja. Jika lo sudah terpaut 4-5 derajat berarti itu kurang rekomen ya. Untuk sirkulasi udara yang dimana saya menggunakan 3 fan di bagian depan, 2 fan di bagian atas dan juga 1 fan di bagian belakang. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk kelebihannya. Yang pertama dia itu menggunakan dust filter di bagian atas maupun di bagian bawahnya. Jadi supaya untuk menyaring udara dan juga debu-debu supaya lebih terfilter, jadinya lebih aman. Dan juga lalu yang kedua ada power supply cover. Kalau yang ini opsional ya, ada yang suka atau tidak. Kalau menurutku saya suka karena ada power supply cover supaya bisa kelihatan. Seperti contoh menggunakan Lux, dia itu bisa kelihatan RGB-nya di bagian samping. Dan selanjutnya yang nomor 3 ada rongga di bagian depan casing untuk mengambil udara dari luar ke dalam. Jika kalian menggunakan fan di bagian depan itu kan ada 3 slot fan. Dan lalu dia itu akan mengambil angin dari luar ke dalam dari rongga-rongga jaring-jaring yang di bagian depannya tersebut. Dan jadinya bisa keambil udaranya dari luar ke dalam. Dan selanjutnya di bagian depannya dia itu lebih mudah dilepas di bagian casing di bagian depan tersebut. Untuk memasang fan-nya dia itu hanya tinggal ditarik aja di bagian bawah, ada kayak rongga-rongganya, tinggal kita tarik lalu lepas. Berbeda dengan casing-casing yang lainnya, dia itu ada yang dibaut sama ditarik, tetapi ini cuma ditarik aja supaya lebih simple untuk mengambilnya. Seperti itu. Lalu yang terakhir untuk kelebihannya, kabel di bagian belakang dan juga pemasangannya dia itu cukup gampang. Yang dimana jika lo dilihat dia itu agak sempit, tetapi pada saat saya memasangnya dia itu malah simple sih. Ya bisa dibilang tidak full, tidak longgar, karena saya bisa memasang fan controller di bagian belakangnya seperti yang di gambar tersebut. Kalau menurutku ini masih bagus. Untuk kabel manajemen di bagian belakangnya, untuk kelonggarannya lah.
Dan selanjutnya untuk kekurangannya, di bagian sampingnya itu dia tuh bukan kaca maupun tempered glass, tetapi dia tuh mica yang dimana sedikit gelap, jadinya kurang menarik kalau menurutku. Saya lebih suka untuk tempered glass sih, dan juga bening karena bisa kelihatan dari luar ke dalam untuk spek-spek PC nya. Dan selanjutnya di bagian kaki casingnya, dia tuh tidak ada karet maupun busa di bagian bawahnya, sehingga jika kalian memindah-mindahkan casing itu nanti akan kayak bergetar semua di casingnya. Jika ada busa maupun karet, dia itu akan meredam getarannya, jadi ini kurang rekomen. Cuma di bagian bawahnya saja, meskipun masih bisa diakali jika kalian memakai sendiri atau memberikan karet maupun busa di bagian bawah kakinya. Seperti itu, mungkin itu aja kekurangannya. Jika kalian punya tambahan sendiri, silahkan tambah aja di bagian kolom komentar kekurangan maupun kelebihannya. Apakah ini rekomen atau tidak? Kalau menurutku ini rekomen. Seperti itu, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video yang mengenai review-review perabot PC seperti casing, hard disk, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.